meskipun saat itu jarang ke kampus, jarang pulang, kuliah aku lulus. Wah, hebat ya. Iya. Lulus ya. Lulus sih. Berarti lobby dosennya canggih, Om. Aku dulu lebih coy. Mereka capek datangi Intel. Mereka capek datangi Intel. Coba api mereka tuh. Kan saat suatu lagi aku belum pernah ke kampus. Sekali ke kampus, bawa sarung, bawa selebaran, bawa tenda. Asli mau makan. Ngorganisir mahasiswa di situ. Dan saat itu ada pembagian teritori. Di tengah kota, pusatnya di UNER. Di selatan, di IKIP. Barat, WK, bagi tugas. Nah, setelah terkoordinasi internal, baru ekspansi ke kampus yang lain. Tuh. Nah, tapi rutin ada laporan. 3 gimana laporan, sampai ada sabotase lampu mati dulu. Sabotase lampu dimatiin. Ada rumor bahwa tentara di Timur Leste yang desersi ditarik ke Jawa. Lari lagi coy. Lari lagi ke Malang. Evakuasi ke Malang. Itu udah 97 akhir menjelang suatu lengser. Aku mengutip Mark Twain ya. Mark Twain itu menyatakan bahwa sejarah tidak akan pernah berulang. Apa yang dilihat track recordnya Prabowo, katakanlah tim Mawar. Apakah akan terulang nanti itu? Ketika ada teman-teman aktivis mahasiswa yang bergerak untuk melawan. Sampai detik ini belum terjadi. Cuma upaya untuk mengkriminalisasi itu mulai berjalan. Ya. Cara-cara pendekatan represif tentara pendekatan keamanan udah mulai berjalan. Jadi militer sekarang udah mulai merangsek ke kekuatan sipil. Undang-undang TNI Polri kemarin kan ditantang, dilawan sama kawan-kawan mahasiswa. Itu betul itu. Karena mereka bisa mentransformasi dari militer masuk ke pemerintahan sipil. Kan itu. Tapi satu sisi Prabowo menjalankan program sosial, program populis dan strategis juga. Akankah nanti Prabowo akan berani memutus kekuatan militernya untuk tidak dilibatkan dalam pemerintahan sipil? Gak mungkin ditinggalkan itu. Halo, kita ketemu lagi. Sekarang nih lagi di Surabaya nih. Sekarang ketemu Om Jenal. Halo Om. Halo. Mana kabarnya? Saya sih masih baik-baik Om. Sehat selalu ya? Masih sehat lah. Kalau asal dari mana Om? Asalku. Aku dari keluarga petani. Di daerah Gresik. Oh, Gresik. Berarti ini kampung halaman. Gresik. Daerah Gresik. Kemudian mulai sekolahnya di Gresik, SMA-nya di Jombang, kuliahnya di Surabaya. Kampusnya? Di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Oh. Mulai angkatan tahun 92. Oh. Itu. Kalau orang tua Om? Orang tua asli petani semua. Asli Gresik sih. Asli Gresik. Mulai Abah sama Umi asli Gresik. Oh. Semua udah almarhum. Terus terlibat di itu, kenal sama gerakan Om? Tahun 93 awal, saat itu kebetulan aku advokasi kasus tanah di daerah Gresik. Tahun 93 aku organisasi sendiri mereka untuk melakukan perlawanan konflik dengan kepala desa yang di backup oleh Pemda saat itu. Kebetulan bupatinya saat itu dari kalangan angkatan laut. Sehingga perlawannya sangat kuat dan berat. Nah, kemudian aku mencoba organisir, terus saya mencoba juga koordinasi dengan teman-teman mahasiswa
waktu itu di kampus, ya kemudian baru masuk ke kawan-kawan kampus yang lain. Nah, saat itu aku mencoba sosialisasi untuk mendorong mereka agar terlibat dalam perlawanan-perlawanan petani di Gresik. Tapi maksudnya proses awalnya langsung terjun ke Langsung. Kenapa tiba-tiba punya kesadaran mengorganisir petani? Karena aku lahir dari keluarga petani. Oke. Itu pertama. Yang kedua, dampak dari konflik itu juga mempengaruhi ke petani masyarakat setempat. Aku lahir di situ. Oh, daerah sendiri. Tanah saat itu tanah kas desa ya. Waktu itu dijual secara sepihak oleh kepala desa. Yang menarik kebetulan kepala desanya masih saudara sendiri. Jadi ngelawan saudara sendiri. Jadi konflik internal saat itu. Nah, ada TKD dijual tanpa ada ruslet, tukar guling. Oh. Yang kedua, ada pengingkaran kesepakatan bahwa tanah yang dijual itu diperuntukkan bagi warga miskin. Ternyata untuk orang luar. Nah, awal dari situ banyak warga yang mengadu, mencoba curhat. Piye cak corone cak, piye cak corone cak. Nah, mulai dari situlah baru terpanggil untuk terlibat dalam advokasi petani awal pertama kali. Tuh, kayak gitu ceritanya. Saat itu ada mahasiswa lain yang melakukan hal yang sama? Iya. Setelah aku koordinasi dengan beberapa kawan di Surabaya, lintas kampus, dari kawan-kawan UIK, yang kemudian UNAIR, IKIP, untuk mendorong mereka agar melakukan advokasi terhadap kasus tanah yang dialami oleh petani Gresik. Wow. Nah, baru mereka aktif mendampingi. Saat itu udah awal terbentuknya SMIT. Oh, berarti belum launching ya, saat itu ya, masih konsolidasi ya. Tapi SMIT udah deklar, udah dipakai nama SMIT organ saat itu. Oh. Aksi Advokasi SMIT sama STN saat itu, Serikat Tani Nasional. Tuh. Setelah waktu berjalan, diskusi, hasil advokasi, evaluasi, aksi kedua baru pakai nama STN. Serikat Tani Nasional. Itu udah mulai represif dari aparatur daerah ya, dari Kodim, Koramil, macam sampai Kodam ya. Aku ingat saat itu ada konsultasi di daerah lokalisasi. Jadi rapat petani dengan kawan-kawan, aku taruh di tempat lokalisasi. Kenapa? Untuk mengelabui. Iya. Mereka. Cover ya. Ternyata masih tercium juga itu. Ada yang lari. Sempat ada isu bahwa beberapa intelijen dimulai masuk di kawasan lokalisasi. Baru rapat selang berjalan 5 menit ya salah. Baru dibubarkan. Semuanya lari. Belum sampai dibubarkan ya, udah dengar bahwa ada banyak intelijen, semuanya ketakutan. Apalagi petani. Iya. Ya kita lari lah. Itu awal mulai aktif di sebuah gerakan tani. Itu. Konfliknya ujungnya apa? Ujungnya konflik. Ya, konflik tani itu. Pengembalian tanah TKD yang dijual. Berhasil? Alhamdulillah berhasil. Oh. Sekarang udah bisa dinikmati oleh warga. Dia dipakai warga, dibuat ruko, stand kecil-kecil ya. Itu kan lahan produktif dulu gitu. Karena letaknya strategis pinggir jalan raya, sekarang dibuat sama desa untuk bikin stand kecil-kecil, disewakan untuk warga miskin. Loh, itu dulu lahan produktif untuk pertambahan. Oh. Tuh. Bahkan yang sekarang berdiri koperasi di situ, KMP. Lebih bermanfaat itu. Setelah itu menangnya gimana? Mereka nyerah. Oh, mereka nyerah. Artinya nyerah itu ketika kita rebut dari pihak aparatur daerah ya, kabupaten ya, mulai Kodim,
bupati saat itu, dan kepala desanya udah nggak ngurusin itu. Ya. Nah, ketika ada perubahan setelah Soeharto lengser ya, baru kita ambil alih tanah itu. Oh, berarti panjang konflik. Panjang banget, 7 tahun. Oh iya. Nah, setelah Soeharto lengser, ganti perubahan pimpinan di desa, ada BPD baru, aku dimasukkan BPD, ya toh, terpilih jadi anggota BPD, baru tanah yang dulu bermasalah, bersengketa, harus kita ambil. Nah, alhamdulillah, baru kembali ke desa, Jadi atas nama desa tanah. atas nama desa. Tuh. Nah, prosesnya di BPD dulu perjuangannya. Nah, saat rapat BPD pun masih aja mereka berkeliaran. Kita sebagai orang ngapain nih Soeharto udah lengser kan gitu. Lanjut, baru kita rebut. Apalagi diperkuat saat itu Gus Dur ya kalau nggak salah ya. Iya. Bahwa membawa tanah-tanah yang dulu kuasai dan diperebutkan sama Orde Baru kan sampai pemerintahan kecil sampai di desa kita rebut. Meskipun belum terbit kepersnya kita ambil alih. Tuh. Kayak gitu. Nah, tadi kan waktu awal-awal tuh gabung ke Smith kan. Berubah nggak pola pengorganisirannya dari tani ke sektor lain? Sangat jauh ya. Kalau STN lebih tertib, Oh. lebih disiplin. Bagaimana metode pengorganisirannya, bagaimana cari kotak-kotaknya sebelum masanya, bagaimana kita mampu mendeteksi daerah yang punya konflik tanah, bagaimana kita masuk, itu lebih tertantang daripada sektor lain. Kalau masuk kan lebih mudah ke kampus. Kalau tani enggak, kita baca situasi politik daerah. Dan saat itu masih jadul toh, masih ada koran, kayak gitu. Kita baca, mesti muncul di situ. Misalkan dulu pengalaman di Ngawi, aku juga belajar di Ngawi. Kemudian setelah Ngawi, Tuban. Nah, saat mereka berlawan, itu kan mesti ada media yang datang, wartawan. Di blow up sama dia, muncul namanya, tokoh masyarakat setempat sumbernya ini. Terus baru masuk kita gitu. Hah? Baru kita masuk gitu. Baru kita masuk. Wow. Nah, kita masuk pun nggak seperti yang lain. Kalau kita lebih formal mahasiswa ya. Kita ya masuk pakai petani, pakai celana-celana hitam, yang cingkrang itu, iya. rambut gondrong, kita lipat segala macam. Kita sambar pakai mahasiswa. Tapi ketika udah mengenal, kita masuk ke warung ya. Langkah awal adalah mendeteksi beberapa kasus konflik atau konflik petani di daerah Jawa Timur. Sumbernya kita dapatkan dari media koran. Oh. Nah, situ mesti muncul sumbernya, tokohnya. Nah, bagaimana kita masuk? Kita masuk pertama kali adalah yang kita tuju adalah warung-warung kopi dulu. Dari warung kopi itu nanti kita saring. Mereka berbicara, mereka belum kenal ya. Ini dari 5 orang ya misalkan. Ada 1 orang yang menyinggung masalah tanah. Baru kita lihat, setelah itu baru kita deketin. Legitimasi awal adalah pakai nama mahasiswa. Tuh. Setelah kenal, kita ngomong mahasiswa, keperluannya ini, mereka mengapresiasi. Nah, di situ mulai kita jalin bangun pendekatan emosional. Kita saling kenal, ngobrol, sedikit kita sosialisasi tentang stratak STN, bla 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 bla. Kita minta namanya, RT-nya, alamatnya. Kan dulu nggak ada HP. Iya. Kita tulis. Nah, hari itu juga targetnya adalah ke rumahnya dia, kontrak tadi itu. Silaturahmi. Nah, 1 malam selesai, bisa berkembang 2-3 orang. Baru balik ke Surabaya. Nah, dulu STN, laporannya itu rutin, mingguan. Laporan basis. Laporan soal konflik. Laporan basis yang berpotensi untuk melakukan perlawanan. Sampai perkembangan basis, nama kontaknya, konfliknya seperti apa. Terus kita mengulas, membedah Undang-Undang Pokok Agraria UPA. Oh, kelemahannya di sini, kelemahannya di sini. Nah, itu rutin STN 1 minggu sekali. Tuh. Dan ada target-target tertentu. 2 bulan harus aksi. No. Cepat. Tuh.
datang ke kampung itu yang konflik itu sendiri? Sendiri. Kita dulu bagi tugas sama temanku di Jogja, hari sebagian bagi ke arah selatan, aku utara. Selatan di rolling. Aku selatan, dia utara. Rolling-rollingan gitu. Hebat ya? Kalau kita kan Kolektif ya, rame-rame ya, enggak, mahasiswa. ada ininya dulu, ada pendampingnya dulu, baru nanti dilepas gitu loh. Zaman saya ya gitu, jadi masuk ke buruh itu dikenalin dulu, nanti baru dianya pergi, kitanya tinggal di situ. Ini buka jalan sendiri kalau ini. Jalan sendiri, cari kotak sendiri, ke basis sendiri, resiko juga lebih besar daripada teman-teman yang legal. Orang bawa kan boleh bahaya juga. Kan ada dua dulu, legal sama ilegal. Nah, kita bawa. Tuh. Oh iya, kayak gitu belum ketemu. Kayak gitu metodenya yang butuh proses. Tapi bagaimana kita mendorong melakukan agitasi, propaganda segala macam sehingga mereka sadar bahwa konflik yang dialami adalah korban dari sistem ini kayak jenisnya ini solusinya. Kita mikirkan mereka kalau bahasa religius kita pakai gambaran baginda Kanjeng Nabi. Kayak itu. Pernah nggak gagal? Nggak bisa masuk? Pernah suatu kita ngeri juga ya, aku ingat ya. Di Jember Pak, sama Pak Surwan. Di Jember itu kasus besar, kasus Jawa. Luas lahannya kalau nggak salah itu 98.000 hektar. Wih, gede banget tuh. Di Jawa ya, itu konflik dengan PTPN. Ada 6 kecamatan. 6 kecamatan, 16 desa. Wah, saat itu untuk bisa masuk ke basis melalui salah satu tokoh ulama besar di sana. Saya ingatku namanya Kiai Imam Mahdun atau yang saya lupa, mungkin sekarang udah almarhum ya. Saat itu resistensi petani di Jember itu luar biasa. Sampai membakar gudang, bos. Gudang PTPN. Jadi konflik tanah di sana itu yang dulunya bebas untuk bercocok tanam, ada kebebasan, tapi setelah PTPN masuk diarahkan untuk nanam tembakau. Bayangkan 98.000 hektar yang dulunya bisa nanam jagung, padi, palawija segala macam, walaupun lah gitu. Ketika PTPN masuk, mereka dilarang untuk menanam selain tembakau. Dijadikan yang semula jadi penggarap hak milik, setelah mereka masuk cuma jadi hak pakai. Tani penggarap jadi buruh tani. Jadi kelasnya turun. Kelas pemilik tanah bebas bercocok tanam, tapi ketika mereka masuk diwajibkan setiap petani wajib menanam tembakau. Tembakau namanya tembakau nauk sekarang. Tembakau nauk adalah salah satu tembakau berkualitas yang kalau nggak salah saat itu adalah salah satu ekspor terbesar di Jawa Timur. Kirim ke Philip Morris. Jadi Marlboro itu, boy. Bayangkan. Memang enak bakunya. Nah, saat aku masuk, setiap pintu masuk desa itu udah tenda tentara. Ada minimal 3 tenda. Di pintu masuknya dijaga, udah jaga. Anjir. Udah dijaga. Saat aku masuk subuh, jalan kaki, ada orang yang bawa kerbau masuk, rambut kontak kuncret, berjalan sendiri. 2 hari setelah itu ada konsolidasi, tercium Pak, sama intelijen. Ini bisa lolos, bisa masuk di pintu desanya. Kok bisa masuk? Saat itu aku bahasa lebaran, cari namanya Andri, tak selipkan selebaran. Untung tokoh Yai mengakui ini saudara saya, anak saya. Semuanya berdiri. Baliklah intelijen. Seandainya Yai tadi nggak pasang badan, waduh hilang.
Waduh, kalau ingat itu aku ngeri juga. Itu tahun 94. Terus Kalau sudah tidak bisa masuk itu, organisasi memutuskan untuk menarik diri, udah. kita nggak seperti itu. Oh, terus gimana? STN nggak ada target untuk mundur. Tani STN kawan-kawan punya prinsip harus bisa masuk, apapun konsekuensinya. Targetnya harus melawan. 1 bulan setelah di sana, karena mereka udah ngelawan, kita tinggal mendorong. Cuma dorong ini lebih terarah perawanannya, lebih terarah, lebih terkondisir, ada organisasi masuk, tuh. Sampai aksi telanjang. Kenapa aksi telanjang? Ada tiga dulu pakai tiga sub ya, emak-emak, anak-anak, emak-emak sama bapak-bapak. Saat itu ada pembersihan lahan pakai traktor, bayangkan. Jagung siap panen. Tiba-tiba didoser sama mereka. Shit, digusur gitu. Didoser, dirusak untuk tanaman bakau. Saat itu pula emak-emak barisan depan. Kalau nanti mereka tetap bersikeras melakukan penggusuran apa pengerusakan, aksi telanjang. Bayangkan. Bahasa Madura. Tuh, tali tuk, talayangan, ilang situk, ilang-ilangan. Meninggal satu, meninggal sekalian. Itu Madura. Sana kan bahasa religius. Nah, melihat basisnya bahasa religius, aku sih mencoba memberikan sebuah ulasan tentang perjuangan Kanjeng Nabi dulu. Tuh. Bikin semangat mereka. Tuh. Ada cerita Nabi dulu pernah didatangi sebuah sahabat yang saat itu bahwa sahabatnya itu tanahnya dicuri, dirampas orang lain. Tanya ke Kanjeng Nabi, Baginda, tanahku diambil orang. Pertahankan tanahmu. Lawan. Kalau aku meninggal, surga tempatmu. Nah, itu yang jadikan alat untuk agitasi ke mereka. Semangat ke mereka. Di samping agitasi kita sendiri, mereka semangat itu. Supaya naik kan harus ada kita butuh media kan? Nah, gimana medianya? Media satupun. Hanya satu yang waktu itu kalau nggak salah, Surya nggak salah, dia belah. Sampai DPR RI terjun ke sana ditolak sama warga. Tercapek. Spanduk tuliskan, anggota DPR RI dilarang masuk. Kita yang buat semua itu. Kita nggak percaya lagi sama mereka. Waktu itu Sri Bintang Pamungkas, DP3 dulunya. P3. Beliau mau datang ditolak sama warga. Tuh, waktu SWB. Pernah suatu ketika berapa bulan kemudian kan intes perlawanan sampai ada gudang 18 gudang terbakar. Terus sampai rumah direktur utama PTPN yang kebetulan dia adalah anaknya Menteri Pendidikan Nasional, nggak salah Wardiman saat itu dibakar sama massa. Karena capek, ini kan soal perut. Mereka bisa makan, bisa nyuklak anaknya dari sawah itu, tapi ketika mereka ingin panen dalam menggarap, tiba-tiba datang sebuah proyek besar untuk diwajibkan tanam tembakau. Mereka diturunkan jadi buruh tani, mereka marah lah. Jadi memang faktor sosial ekonomi itu sangat sensitif. Tapi awalnya memang itu tanahnya tanah warga. Tanah warga yang udah berpuluh-puluh tahun mereka garap. Udah dari nenek moyangnya, hak ulayat dulu. Tapi diklaim sama PTPN. Diklaim PTPN. Ini tanah TN. Warga nggak punya hak untuk menggarap, untuk memiliki. Kalau kerja oke. Makanya jadi buruh tani. Dari buruh tani. Kayak gitu. Bayangkan 16 desa ya. Pernah suatu ketika salah satu tokoh Yai Imam sama Ustadz siapa ketangkap tiba ke Oke. Aksi bang 16 desa satu pun semuanya keluar. Baris sampai 8 kilo.
Wah, 16 desa itu mungkin bisa sampai 30.000, 40.000 ya? Kalau satu segituan masa iya, kalau satu desa 2, itu 3.000. bawa pacul, bawa celurit, bawa kayu, semua alat produksi pertanian dibawa, datengin ke Kodim. Dikira di Polres, ternyata ke Kodim. Aksi malam baru dikeluarkan 2 tokoh tadi itu. Itu kalau komando ngomong sikat, kita nggak seperti itu. Kita tolak cara kekerasan. Kita dididik bukan untuk bertindak secara anarko yang nggak terarah. Mereka paham, masa paham. Ini harus damai. Mereka ngikutin. Indah loh bos, ketika masa bergerak dengan jumlah ribuan masa lebih ya, hampir puluhan ribu ya, bayangkan tutup total dari Singgawa ke kota jaraknya hampir 12 kilo. Itu Longmas pak, pada Pancal ada yang jalan kaki. Iya. Wah, tahun 94 itu. Itu konfliknya cuma aksi massa atau sampai masuk pengadilan? Nggak sampai pengadilan. Maunya mereka diarahkan sama di BRI, bawa ke pengadilan, kita tolak. Mereka ngikut. Nanti ada penangkapan. Karena penangkapan tadi itu berlangsung ketika jumlah gudang terbakar banyak itu, setelah rumah direktur utama terbakar itu. Oh, jadi Kita nggak mengarahkan membakar, nggak mengarahkan. Karena kemarahan warga. marahnya petani di sana. Emak-emak asli telanjang, Pak. Bayangkan, telanjang. Sampai bilang, ingat aku, bahasa Indonesia, kalian kalau mengambil tanah saya, kalian lahir dari perut ibu-ibu seperti saya. Kelihatan. Merinding kawan. Udah pasrah. Ngeri banget ya itu. Ini lagu internasional ya. Perjuangan penghabisan. Iya. Saya itu masih darah juang. Masih darah juang, terus sempat lagu mengkritisi mahasiswa yang apa guna punya ilmu tinggi. Dan itu juga memukul mahasiswa agar mereka sadar. Kita bisa mendorong ke kawan-kawan UNED Jember, sulit mereka. Saat itu di UNED kalau nggak salah yang paling ekses adalah GMNI. Sulit juga GMNI. Kita sendirian, terpaksa kita sendirian. Kita mampu kok tanpa mereka. Itu dibebasin akhirnya? Bebas. Saat itu juga? Jam 8:30 malam. Habis sisa jam 8. Habis adzan, selang berapa jam kemudian bebas. Mereka minta maaf. Saat 3 bendera SDN berkibar coy saat itu. Tapi akhir dari kasusnya tuh ya? Akhir setelah peristiwa Kuda Tuli, aku coba ke sana, ternyata masih ngelawan. Setelah lengser, baru mereka bisa ngambil sebagian. Panjang Sampai juga ya. tingkatan proses sertifikasi. Berarti konflik tanah tuh nggak ada yang sebentar ya? Wah, prosesnya lama, Pak. Konflik tanah itu konflik yang paling ribet, rumit. Dan perlu kesabaran untuk mengorganisir. Perlu memperkuat hubungan emosional. Perlu juga membangun sebuah perkatan-perkatan agama ya. Perlu juga. Kalau di basis Abangan, ya kita ngikuti pola mereka. Kalau dari sisi kita ngikuti mereka, segala macam. Kalau di sana kan mayoritas Madura. Campuran Madura Jawa, Jember. Ini yang kayak yang kata Jayadi waktu mau digerebek dilepasin sapi itu bukan sih? Itu yang di Python. Oh beda itu ya? Beda, itu di Probolinggo. Pertama kali mereka masuk di Python itu. Ada J, ada Web, ada mungkin nggak salah Faisal Reza. Itu tahun 92 itu, 93 awal Itu. 92 akhir. Python. Jadi selama aktif itu ngorganisirnya tani?
penugasannya. Tani. Begitu kita teman-teman melihat bahwa ini mungkin ada potensi ya di Sertani, ditarik di Tani, taruh di bawah. Terus 94. Kan gitu teman-teman. Iya. Itu jebakan Batman dulu. Jebakan Batman. Nah, proses masuk ke bawahnya gimana? Maksudnya pertama kan diterima di atas kan, di organisasi atas. Mungkin gini. Ada beberapa prestasi politik ya. Oh ya. Itu melakukan perlawanan ya. Nah. Wah ini anak ini potensi di bawah nih. Tuh, jadi nggak pernah muncul. Mereka tahu, Indonesia tahu. Terang-terangan mereka cari, terang-terangan. Apalagi di Malang, wah ngeri juga itu sama di Pasuruan. Metode perlawanannya bersama kalau di Pasuruan. Kalau Pasuruan kan pasukan berkuda yang turun, sama pesawat. Itu konvoinya dengan angkatan udara. Luasnya 4.900 hektar, hampir 5.000 hektar. Di mana? Pinggir jalan Tahun berapa? Pasuruan. Itu setelah tahun 97 nggak salah itu. 97. Menjelang Soeharto Lengser. 97 pertengahan nggak salah itu. Tuh. Belum selesai, Soeharto Lengser datang lagi ke sana. Tuh. Baru ada penyerahan tanah sebagian. Itu untuk lapangan tembak angkatan udara. Sekarang dipakai perusahaan PIR, SIR, Pasuruan Industrial Estate itu, kalau nggak salah. Meninggal saat itu di Pasuruan. Meninggal saat itu. Sama. Kalau dari Orde Baru itu cerdas juga ya untuk metah politik kekuasaan daerah gitu ya, militer itu ya. Dekat pantai, angkatan laut. Oh ya. Naik dikit, angkatan darat, angkatan udara. Naik di gunung, angkatan darat. Jadi penguasaan tanah itu seperti itu. Oh. Sampai penempatan bupati kalau di pesisir dari angkatan laut. Oh. Gitu. Sedikit tengah dari angkatan udara naik lagi angkatan darat. Itu masa Orde Baru kayak gitu. Jadi di samping mereka yang teritori juga menguasai tanah itu. Sehingga aman untuk melakukan prestasi. Ketika kapital masuk, dikawal mereka. Itu masuk mereka. 93, 94 apa Tandes ya? Ikut Om Tandes. Kalau Boru itu 95 kalau nggak salah. Oh, Tandes 94. Tandes 95. 94 nggak salah. 94 sama 5 ya? 94 ya. 95. Tandes 96. 96 sebelum 27 Juli. Kalau sebelum itu kan setelah penyerbuan DPP, sebelum penyerbuan DPP. Kalau nggak salah 20 perusahaan itu tahun 94 atau 95 nggak salah perlawanan. Mulai PBBI saat itu. Saat itu mengorganisir Herman sama Jati, terus ada Mugi, terus ada Lili, dan dibantu kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan Smith. Karena lokasinya dekat kota. Kan di sini mulai Tanjung Sari sampai Simo dulu. Kalau zaman dulu ada aksi serentaknya nggak sih? Ya itu, baru itu. Buruh itu? Pertama kali di kawan-kawan PRI itu, aksi pertama kali bersejarah itu adalah di Surabaya. Aksi serentak 20 perusahaan, aksi mogok nasional. Aksi mogok 20 perusahaan di Jawa Timur, di Surabaya itu. Itu taninya ikut? Tanya ikut, cuma delegasi. Oh, delegasi ya. Cuma 5-6 orang. Jadi kita mulai saat itu harus ada saling kenal antar sektoral dari mahasiswa, tani, buruh, harus ketemu satu titik. Gitu. Nah, waktu 94 itu resmi deklarasi masih persatuan kan? Waktu itu masih persatuan, tapi belum launching, kita udah launching di jalanan. Secara formal belum, kan nggak salah. Tapi nama PRI udah ada udah di jalanan, asal jalan udah lebih populer. Formalnya kan tahun 96, ya di JMI. Itu kita memperkuat barisan dulu, memperkuat organisasi di bawah. Setelah kuat melalui semua sektor ya, sektor baru, mahasiswa, tani, KMK udah kuat, baru launching formilnya. Jadi sebelum deklarasi di LBHI itu bawah udah bergerak.
udah terstruktur, tersusun organisasinya, ada pengurusnya segala macam. Tuh. Nah, waktu habis sebelum 96 deh. Kan ada pertarungan antara KPO PRD lawan PRD Persatuan. Itu kan di Sleman waktu kongres itu nggak salah. Iya. Iya toh, kan udah selesai. Sebelum kongres pertama di Sleman. Memang ada beberapa kawan lama ya, kayak si Sugeng waktu Kesatuan. Ya. Terus sama-sama lagi ya Jogja itu kan Jogja yang sama Solo. Ada Juli. Oh. Nah, itu dulu ada masih Persatuan, setelah kongres Sleman baru berubah sebuah partai. Mereka nggak sepakat gitu loh. Kalau kelompok si Sugeng, Yuli jangan dulu. Tapi kita nggak seperti itu. Kita butuh alat politik untuk melakukan perjuangan agar bisa terakomodir di sebuah partai tadi itu. Kayak gitu. Itu basisnya gimana? Jalan terus, masih Nggak terbelah? enggak. Yang punya basis ya Kongres Sleman. Oh. Gitu. Kongres Sleman yang real punya basis. Tuh, hasilnya si Budiman itu terpilih. Nah, di masa itu, di masa sebelum 96, cara berkoordinasinya gimana? Kita waktu itu bikin janji setelah rapat bersama ya, evaluasi ya. Nanti agendanya ke STN ya. Pertama Semarang nih, evaluasi. Hari apa? Sabtu atau Minggu. Gitu. Antar organizer ketemu di sana. Tempatnya di mana? Alamatnya jelas. Jamnya jelas. Kita datang. Nah, setelah itu kita buat schedule lagi. Oh. Minggu depan lagi di mana? Oh, di Jogja. Solo. Dia. Berarti nggak muncul di tengah-tengah ya? Enggak. Jadi kita mana? Perlu integritas, perlu kedisiplinan yang tinggi saat itu. Kayak gitu. Jadi gitu doang ya. Janjian nanti minggu depan di sini ya. Schedule-nya disepakati. Jadi rapat setelah evaluasi nanti minggu depan di Jogja ya. Di mana? Sendawa. Semarang di mana? Itu udah di schedule. Ada schedule untuk evaluasi, lapor segala macam. Kita datang tanpa ada komunikasi yang seperti sekarang enak banget. Ada HP, dulu BBM, sampai dulu pertama kali pager dulu itu tahun pager itu 95 masih pager. Oh 96 atau 95? Oh setelah 96 pager itu. Nah, setelah deklarasi dipukul, gimana tuh basis-basis? Hampir semua basis tani di Jawa Timur. Saat pertama kali aktivis yang ketangkep, pertama kali itu aku di rumah waktu pulang ke rumahnya orang tua tuh di Gresik. Oh itu habis 27 Juli tuh? Habis kuda pilih tanggal 2 Agustus nggak salah itu. Pas Jumatan, teman-teman dulu kan kita punya dua rumah bawah sama rumah lega. Ya. Aku lagi di rumah bawah, diingetin teman-teman, "Nal, kowe jok boleh, kowe target." Nggak, aku mengambil pakaian tok, masih barang. Jumat pagi balik, terus baru nongkrong di ada orang panen ikan toh, aku lihat, datanglah warawiri. Betul, saat itu orang tua punya perusahaan seleb dengan padi. Aku mati di situ, sebelahnya ada orang panen ikan, aku lihat, datang mereka warawiri. Pertama perangkat desa. Kebetulan tadi kan berkonflik dengan aku tahu, masih program sendiri. Ya. Warawiri tanya, dia balik. Lama kemudian datanglah dua mobil. Buset. Dua mobil, datang lagi. 1, 2, hampir 6 mobil. Wih. Tanggap satu orang doang ya? Iya. Tanya. Pak mau tanya. Arah Surabaya pun tinggi, arah Benowo. Oh lurus Pak. Begitu aku duduk mereka turun, datang turun lagi 4 atau 5 orang. Aduh, pintu lanjut. Ini kodam ya. Aku dipepet,
dia bawa buku toh, bawa tas toh, tunjukkan fotonya. Maaf Pak, dia tanya berubah. Pertama tanya harga beras, harga dedek, tanya arah Benowo segala macam. Aku wes gak enak, wah ini teli orang beneran. Begitu mereka bawa tas, angkat fotonya. Anda Zainal ya? Oh iya Pak. Ini dapat tugas dari negara. Aku. Wes, jadi orang di sekitar itu semua melihat. Oh iya. Bayar dengan aku ngelawan nih. Aku gak senang kalau saudara kerasan, gak Melayu aku. Gak Melayu. Ya oke, itu masih langsung ya. Pamit ke kepala desa, kebetulan masih saudara tuh, dan berkonflik. Pamit, Cak. Ya. Dibawalah ke 6 mobil coy. Ke awal 6 mobil, yang 2 turun di Gresik, tinggal 4 mobil. Taruh di tengah, di airport, aku di tengah, depan udah banyak minuman. Ada bir, ada banyak minuman. Terus apa ya, lupa aku, Paloma rasanya itu. Terus Manson, dia minum. Wah, kencang Pak jalannya Pak. Waktu poli puanter. Aku ingat, itu tol Gunungsari mestinya belok kiri nih, kan dekat Kodam. Gunungsari masih lurus. Loh, kok lurus? Loh Pak, itu mana Pak? Ke Kampung Poncomati. Aduh, aku rokok aneh sih. Udah pasrah tuh. Apa Poncomati itu? Ya, intimidasi. Oh. Desa Poncomati, ada matinya. Aku rokok aneh. Aing ngombenal. Waduh, suwun Pak. Biasa ngombe balon tuh nang darak nang dole biar arek ngono. Karo kanca-kancamu. Iki apa meneh ya ora. Wah, antar dengan laju yang cepat. Gunungsari masih lurus. Ternyata di bundaran baru belok kiri. Aku ingat, wah ini bakal tanah sih. Soalnya banyak kawan-kawan cerita pernah disibak situ teman-teman kasus Python itu. Oh, bakar tanah beneran Pak. Bakar tanah sih. Iya. Tuh, Di dalam diapain? dicium. Celus-celus. Gue kok pinter nah. Pirang basis kau niku sebab garap tani. Bongkar mulai Blitar Seroladang itu, Panigoro, Malang, Sumber Pucung, Senggreng, Pasuruan, Raci, terus Ngawi. Oh, ditanyain basis mana aja? Semuanya, sampai Lamongan, Tuban itu konflik dengan PT Olefin. Saat itu pemilik pabriknya Hasim. Saya Kusumo. Terus di Lamongan konflik dengan Pemda, di Gresik hampir 9 basis tani dan berkonflik paling tajam. Semua kebongkar. Ancamannya, aku berbohong, mungkin nanti tak panggil loh, tak ke petanimu. Aduh, aku sambil selus-selus, kalau gak pinter. Gak ada siksa? Siksa terus. Ada sih? Iya. Siksa lah, nggak mungkin. Telinga aku sampai keluar darah ini. Aku nggak denger, terus agak error. Mana kalau bicara kayak rame gitu ya, nggak denger. Tapi kalau sini, aku denger. Harus itu suara sulus. Itu keluar darah. BAP ku 2 kali ngulang. Kenapa ngulang? Karena basis tani tak tutupin semua dan ketua tani tak tutupin. Kan legalnya Jayati. Mestinya kan Pak Imam Budi. Hasil kongres di Pondok Mbah Mun itu menugaskan Pak Imam Budi Jayati legalnya, tapi aslinya Pak Imam Budi. Bawahnya. Ketuanya. Tuh. Nah, kebongkar setelah ketua Jawa Timur, Korwil Jawa Timur, Agung ketangkep, dia menyerahkan diri, dibongkar semua. Mulai ketuanya, basis bawah, waduh, itu mulai habis tebel gini Pak, hampir 10 hari itu. Dirobek, suruh ngulang. Itu baru mulai makan kodok itu. Nah, itu 10 hari digebukin terus-terusan? Makan kodok, maksudnya? Nggak, kebekin. Tadi aku bilang delus-delus. Ya bari Pak. Setrum. Kamu setrum.
Mang. Si Om masih mau ngomong ya? Kalau si Daru kan kemarin, udahlah nggak usah diomongin lah katanya. Buat trauma itu katanya. Tapi jadi ngomong setrum juga jadi waktu tanah. Terus popor senjata sampai masuk lubang kepala martel Pak Bempung. Ampun. Cerita masa lampau ya. Iya. Nah, aku inget cerita kayak dulu tuh, inget sebuah cerita masa udah lama kan itu. Masa satu orang penagamannya pakai mereka satu tim, satu batalion, satu kompi ya, dua mobil, pak senjata, aduh, kayak kita pak orang, ini tidak kayak ngono toh. Dan arahnya memang dipasangkan bahwa PRD adalah penganut pacul. Iya. Tuh, kita bantai itu, bantah. Itu nggak ditanyain soal deklarasi 27 Juli, nggak ditanyain? Itu kan benang merahnya di situ. Ada kaitannya enggak? Enggak lah. Kan kita tahu penyerbu DPP itu. Kan itu kita tahu semutnya dari rasa umum. Penyerbuan macam kan mereka mencoba mencari kambing hitam karena saat itu perawanan kawan-kawan udah mulai tinggi, udah mulai ketikatan gulingkan Soeharto, mereka ketakutan, sikat nih PRD dan salah satu kawannya bisa mengorganisir dengan Promega saat itu kan kita yang mendidik mereka, membina mereka, mengedukasi mereka masa-masa Promek. Dulu Promek kan tiap hari ada panggung bebas di Pandegeling. Kita isi terus tiap sore, yang isi kan mahasiswa. Kadang petani aku ajak situ, yuk biar kenal. Kalau semua kawan mereka orasi juga. Ketika mereka menceritakan kasus tani ya di Pandegeling, mereka kaget. Nah, ketemulah di situ, bangun solidaritas karena sama-sama kita jadi korban sistem segala macam kayak gitu. Berapa lama ditahan? Di Bakor Tanos 2 minggu, kemudian dipindah ke Polrestabes. Total 2 bulan. Tapi dikeluarin dari situ. Dikeluarin 2 bulan setelah itu. Berarti nggak sampai pengadilan ya? Nggak sampai. Oh, Pengadilan. Kita dulu cuma jadikan saksi Budiman. Saat ditangkap dia kan sidang Surabaya. Karena saat itu ada aksi unjuk rasa 20 perusahaan itu. Ada keterkaitannya dengan Budiman. Mereka ada salah satu dari mereka itu juga menguasai tentang teritori kiri. Oh iya. Tamarsis. Wah, ini mereka menguasai juga. 1 orang menguasai 2 orang. Kita sempat diskusi. Nangkep. Ketika nangkep diwajar. Wah, ngerti ya goblok aku waron. Diwajar. Sampai visualisasinya muncul. Temu ACBD semuanya muncul. Dan setiap kali ada aksi massa di Surabaya, mahasiswa mereka ada di barisan tengah itu ada. Fotonya ada. Pernah suatu ketika tuh jualan bakso apa? Panggul. Itu standby di sekretariat Kedai Soroko. Mereka jual bakso agak ke sana. Fotonya ada itu. Loh, pikir anak sekretariat tahu. Anjir, wis gak sama ngomong wis gitu. Aku ngomong gimana? Tuh. Itu waktu ditangkap jadinya berapa orang? Sendiri doang? Pertama aku sendiri. Gak lama kemudian ada suara perempuan Ica, Lisa Febrianti. Kan aku biasa milih Ica kan Ica, bukan Lisa. Mereka tanya, Nal, kau kenal nggak sama Lisa Febrianti? Waduh, Lisa siapa ya? Waduh, nggak kenal Mbak. Oke, kau toko ya? Waduh, ampun Pak, nggak kenal Pak. Begitu dengar suaranya, waktu itu ngapalin Pancasila, gak apal sih. Aku tertawa, senyum. Apa kamu tertawa? Waduh, aku ingat Pak suaranya, itu Ica. Oh itu Ica? Iya panggil Ica. Kamu kenapa tertawa? Enggak apa Pancasila. Kau apa? Wah apalah orang. Dicobalah. Gak apal juga Cak. Kebukin. Gimana mau apal? Di tengah situasi represi. Oh iya. Bukan dan mereka. Bapak istiwa aja bla bla bla.
Siapa sih bisa ingat? Ya. Pengen tahu? Panik ya. Tertekan betul psikologi, ketakutan segala macam. Wah, sempat aku berpikir mau lari dulu tuh, gak kuat. Karena 2 kali BP ngulang. Setelah dibongkar sama Korwil, ketua umumnya, basis tani, dia ampun aduh. Semuanya udah selesai, tinggal aku yang belum. Bayangkan, interogasi 24 jam selama 3 hari. Gak tidur, Pak. Wah, nah ini ya lucu juga ya. Karena ya lucu ya, nggak mesti orang. Oh. Sampai dulu Kiflan Zen itu datang ke sana. Oh. Sempat nawarin. Jadi binaan. Kan dulu si Munif Florido kan pernah ketangkep juga. Siapa? Munif Florido. Oh, Munif ya. Kan dia hilang jejak. Gitu. Hilang jejak, tiba-tiba hilang. Kiflan Zen datang ke sana menawarkan, udahlah kalian itu aset, bla bla bla. Kita tolak itu. Kita tolak, kita fokus kuliah lah karena sempat ingat tau. Diturun di lantai di ruangannya komandan itu. Malik Ibrahim, nggak salah Pak Ibrahim siapa namanya. Kayak gitu. Jadi aku nggak baper ya. Perawanan petani STN paling tinggi di Jawa Timur. Paling tinggi. Kasus waduk Kedungombo masih kenceng, masih besar pun Jawa Timur. Paling ngeri Jawa Timur ini. Ada berapa basis itu? Mulai Ngawi, Jember, Jenggawa, Malang, Panigoro, Suroladang itu. Blitar, Suroladang, Panigoro. Malang, Sumber Bojong, Singkreng, Pasuruan, Raci, Gresik, Lamongan dengan Pemda, Tuban dengan punya Hasim. Hampir semua konflik yang diadvokasi kawan-kawan STN itu hampir semuanya berhadapan dengan tentara. Mayoritas. Kita pakai nama apapun tetap tercium. Pernah di Malang itu sempat aku dicari ke rumahnya tokoh di situ. Ketika aku di luar, aku sore main di situ kan jaga basis tau. Jaga basis juga aktif melakukan koordinasi dengan beberapa tokoh. Mas Andri, iki mau uang. Takut Mas Zainal. Nggak kenal aku orang. Waduh intel. Takut Mas Zainal. Soalnya di Malang itu markasnya Angkatan Udara ada markas itu tuh. Ada baraknya lah. Cuma di sini 6 sampai 6 orang nggak salah. Menjaga kebun di situ. Itu diusir sama warga. Kasih plan atas nama demokrasi dan STN tanah dalam penguasaan atas nama demokrasi rakyat miskin, tanah dan penguasaan tani Sengkreng. Garis miring STN itu Pak. Bikin mereka keren itu. Pantesan gemes ya. Tangkap gemes ya. Itu aksi sampai aksi nginep di gedung DPRD. Waktu itu gedung DPRD masih baru, di Kepanjen kalau nggak salah. Nginep 3 hari, tak suruh bawa tandang. Semua alat dapur bawa semua ke sana. Targetnya apa? Nyandra ketua dewan sama bupati. Sandra sama teman-teman. Bayangkan 1 malam Pak, nyandra mereka Pak. Tuh masih orde baru itu ya? Masih orde baru. Oh, udah lengser orde baru. Oh, udah lengser. Tahun 2000 asalnya. Udah lengser. Nek masih orde baru kita masih intens organisir. Sudah lama gitu dilanjutkan setelah 1 lengser itu. Saya itu kalau nggak salah Gus Dur ya itu sebenarnya. Jadi kalau dihubungkan dengan pola gerakan sekarang jauh banget. Dulu ada kepemimpinan, semasa terwakili, yang terbaik dalam sebuah partai, meskipun nggak banyak toh, tapi kan gerakan bawah kan terus
berjalan secara intens dan masif. Cerita masa lampau. Ya kalau itu dulu ya, King, Wabi, Rubaida, Becky, aku, kadang ada Roy datang. Jadi mau tua Pak. Aku bukan orang tua, si 6 kan orang masih muda. Faktor usia orang. Jadi itu tentang sedikit sinopsis ya, istilahnya prolog ya. Perjalanan ketika jadi kaum aktivis. Sekarang banyak Muhammad Bakuni ini sama Karot Kautsky ya ceritanya. Iya. Yang konflik dengan sipil itu cuma Lamongan, Gresik, sama Tuban. Cuman itu yang sama sipil. Lain itu waduh. Angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Yang ngeri tadi Jember itu sama Pasuruan, Malang 4. Blitar, Malang, Jember, Pasuruan. Itu sulit aku mulai melupakan, sangat sulit, masih tercatat di memori-memori. Yang tercatat itu represivitasnya itu. Tapi bersyukur meskipun saat itu jarang ke kampus, jarang pulang, kuliah aku lulus. Wah hebat ya. Iya. Lulus ya. Lulus sih. Berarti lobby dosennya canggih, Om. Aku dulu lebih coy. Mereka capek datangnya Intel. Mereka capek datangnya Intel. Cukup api mereka tuh. Kan saat suatu lagi aku belum pernah ke kampus. Sekali ke kampus, bawa sarung, bawa selebaran, bawa tenda. Asli mau makan. Organisasi mahasiswa di situ. Dan saat itu ada pembagian teritori. Di tengah kota, pusatnya di Unair. Di selatan, di IKIP. Barat, WK, bagi tugas. Nah, setelah terkoordinasi internal, baru ekspansi ke kampus yang lain. Tuh. Nah, tapi rutin ada laporan. 3 gimana laporan, sampai ada sabotase lampu mati dulu. Sabotase lampu dimatiin. Ada rumor bahwa tentara di Timur Leste yang desersi ditarik ke Jawa. Melayu lari lagi coy. Lari lagi ke Malang. Evakuasi ke Malang. Itu udah 97 akhir menjelang suatu lengser. Oh. Itu kan udah mulai gerakan mahasiswa, udah mulai euforia politiknya luar biasa. Kita tinggal dorong dari pertama sisi ekonomis. Setelah ada kenaikan kuantitas massa, baru kita selipan high, agak isunya agak tinggi. Mulai gelingkan satu itu. Oke. Ada banyak kesalahan evaluasi kemarin, kenapa terjebak di situ. Tuh, ada banyak evaluasi. Ya itu gak ada evaluasi. Salahnya di situ. Akhirnya banyak tokoh-tokoh yang mengklaim sebagai reformis. Iya. Ya kan? Mereka cuma bermodal figur, bermodal ketua umum, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngikut organizer, mulai dari proses awal tahun 90-an, tapi ketika suatu ngasar mereka tampil. Iya. Asem kan sini Pak. Ya, enak banget tuh mereka orang. Ya kita akui lah, yang kondisi seperti itu kita diem. Ya kita lepas, berjalan kembali ke kegiatan kebutuhan masing-masing kawan. Yang mulai merit, segala macam, udah nggak pernah terkoordinasi. Bang, setelah tadi dibebasin, itu kan 96 kan? Masih diikutin nggak? 1 tahun peringatan Kuda Tuli di Jakarta. Sebelum itu ada aksi namanya KNPD. Ya. Ketuanya Wiwin Unitomo, cewek. Oh, yang Komite Nasional meninggal ya? Perjuangan untuk Demokrasi. Waktu itu kawan-kawan yang tersisa di depol di sini tuh masih ada Jati almarhum, masih ada Jati almarhum. Aku ikut taksi di Surabaya. Itu banyak intelijen yang nangkep itu.
Ada satu wartawan sekali almarhum ya, Herlambang. Dikerjain. Nal, ya mas. Golei Nal. Siapa? Itu loh. Aduh. Kok ada kamu aja. Pak, bolan pak, baru itu. Ya mas, terus nakon jari itu. Oke. Caco. Cara koordinasinya lagi gimana setelah 27 Juli itu? Kan semua tiarap tuh. Semuanya tiarap. Saat itu aku dikoordinasi sama teman-teman Jogja ya. Ya teman-teman lama ya yang jadi satu kolektif. Pertama kali malam telepon rumah. Telepon disadap. Ketemulah di Jalan HR Muhammad, Surabaya. Ngobrol, waktu itu si Jati. Jadi almarhum sama si Becky. Kontak. Aku datang aku. Oke, aku teko yo. You know, teko. Nggak tahu di warung itu, depan masjid ya. Ya kan ada warung. Aku nol, nanti. Kan ada warung pojok itu. Udah kono wae, ya wis. Jadi di situ. Aku baru datang, ya toh. Anak Becky, anak Jati asalnya. Baru duduk. Waduh, intel pak, lari pak musik. Gak sempat ngobrol, begitu belakang. Wah, dia jalan, lari pak. Aduh, masih disadap, masih dewasa. Lucu kan? Aku pulang tertawa, cantik. Tapi taruh pas abis 27 Juli yang ketangkep berapa orang Surabaya? Surabaya itu hampir kalau nggak salah ada 20 lebih. Buset, banyak juga ya? Banyak 20 lebih yang ditahan cuma 11 atau 13 ya. Semuanya dipulangkan dari Bogor Tanosda 2 minggu dipulangkan, yang lain sing elek Pak ditahan di Polres. Oh, banyak juga loh. Surabaya paling ngeri, Jogja, Solo, Bandung paling diinterogasi pulang. Iya toh, Surabaya enggak tahan. Soalnya makamnya bawah. Surabaya ini paling ngeri, perawanannya paling tinggi, dan intes ada perlawanan. KMK, tani, mahasiswa, buruh paling besar kemarin buruh. 20 perusahaan itu. Mereka mengukur, wah ini kalau biarin bahaya juga nih orang. Tuh. Tapi habis ditangkap tiarap kan tuh. Tapi tetap koordinasi atau memang pada Udah hilang? koordinasi. Setelah itu baru koordinasi awal tahun 97 saat KNPD itu loh. Oh. Itu mulai yang dulu terhilang nggak pernah koordinasi, baru satu-satu. Ada yang trauma juga tuh habis itu nggak koordinasi? Ada yang trauma, ada yang ya apolitis, ada juga nongkrong ngopi bareng. Tapi ngomongnya bukan masalah politik lagi. Ya cuma kangen ngobrol-ngobrol masalah kerjaan segala macam. Tuh. Yang masih banyak fokus ke kuliahnya macam. Tuh. Berarti konsolidasi awalnya itu di KNPD. KNPD tahun 97 bulan apa ya, sebelum Kuda Tuli itu. Nah setelah itu baru ada peringatan Kuda Tuli di Jakarta. Kita datang. Itu sudah ngomong gulingkan Soeharto? Udah nggak lagi, diem. Waktu itu boikot pemilu. Oh 97 ya? Iya, boikot pemilu. Waktu itu programnya ada Mega Bintang Rakyat, Iya. MBR itu. Tuh. Kita waktu itu melakukan graffiti action kalau nggak salah. Tuh, coret-coret tembok. Tapi berarti nggak ditempatin di yang struktur komando nggak ya? Belum. Masih mengkoordinasi, mengkonsolidasikan setiap daerah, kan kalau daerah yang bisa dikoordinasi siapa, kalau yang masih apa istilahnya mau dikoordinasikan gitu. Nah habis itu kan 97 tuh awal 98 ada bom tanah tinggi nih. Iya, cabut. Iya. Itu gimana tuh? Itu kan mulai Aku lari, Pak. Aku lari waktu itu. Di Rosun tuh ada bom. Kan jabu itu. Aku tahu di media. Dalam hati lu jancuk, jabu ada orang. Oh, no aire hari lagi enjoy nama. Lari aku mau dorong. Lari sendiri, semuanya lari teman, ketakutan. Nggak ada koordinasi. Nah, begitu jabu tertangkap, selang berapa bulan kok nggak ada pencarian, baru balik.
Tuh. Oh. Iya, ingat aku. Tapi kan ada penculikan saat itu setelah Tanah Tinggi. Itu kan yang di pusat. Daerah udah aman. Oh. Kawan-kawan daerah yang deploy ke Jakarta kan waktu Herman sama Pimpet. Pimpet terus. Pimpet itu memang mobilitasnya tinggi, semangatnya tinggi, dan mobile anaknya. Dulu sebelum dari Jakarta itu dia di sektor mahasiswa. Oh. Terus kalau Herman itu di Borce, tapi dia bisa masuk kemana-mana. Mahasiswa bisa, di Kompol Soviet buruh juga bisa. Itu Herman. Atas bawah Herman dulu. Tuh. Isi-isi ruang seminar, berdekatan ke elit PDIP, semuanya Herman. Tuh. Nah, ketika Herman masuk ke Promek bisa, baru kita masuk. Atas rekam rekam si Herman. Nah, lihat proses itu Herman ditarik ke Jakarta itu. Membantu ke Jakarta. Masuk Pimpet. Kita akui bahwa dua kawan itu ingat sama Herman sama Pimpet. Karena beliau itu sering tidur di rumahku. Oh. Sering nginep. Terakhir saya kontak Herman itu waktu itu di mana? Di Petemon. Ketemu. Setelah itu nggak pernah ketemu. Waktu asik Datul pertama nggak ketemu. 1 tahun pernah ketemu Datul. Ketemu cuma nggak ngobrol, karena dia lagi sibuk. Cuma selesai lo, yuk. Gitu. Berarti 2 orang itu setelah tadi ditarik ke Jakarta tuh sudah nggak pulang lagi ke Surabaya? Soal pulang atau tidak aku nggak tahu ya. Karena waktu itu dia bikin organ namanya Oposisi Indonesia. Ada aksi di Senayan. Situ Herman tampil di depan. Tuh, memang orangnya gesit, juga menguasai teori, dia mobile, bisa masuk kemana-mana, masuk Pimpet terus. Tuh. Kayak gitu. Kalau aku ingat saat di rumah tidur bareng, dia memang kalau baca buku betah kuat berjam-jam, sampai aku berpikir ini buku ini sebagai pengantar tidur. Surabaya kan 2 kawan yang belum kembali, Ya itu. Herman sama Pimpet. Kalau Jogja kan, Solo kan Suyat sama Tukul. Jogja itu si pengamen itu si Gilang. Gilang tapi kan ketemu kalau Gilang mayatnya kan. Ketemu. Yang lain kayak sekarang. Pernah denger nggak soal mayat di Pulau Seribu. Pulau Seribu? Itu siapa? Saya nggak tahu, tapi saya pernah baca gitu. Banyak yang menghubungkan itu aktivis-aktivis yang hilang 98. Pernah testimoni dari Agung Gumelar ya. Aku dengerin sampai dia memanggil salah satu tim mawar itu. Kebetulan aku tim mawar itu dulu anak buahnya dia. Ditanyain bla 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 bla, mengakui ke Agung Gumelar. Ditanyain di mana kalau memang di mana mayatnya? Yang tahu Agung Gumelar. Waktu itu kan Agung intes kampanye saat Pilpres Jokowi kemarin, kan terbuka Agung Gumelar menyampaikan itu. Aku berpikir, Gusti masuk teman-teman tuh, kan jadi rasa umum, ya toh? Setelah Soeharto jatuh, kan PRD tetap nggak dapat apa-apa nih kan? Mengorganisir, ngebangun basis, tapi kalah di pertarungan pemilu. Nggak, perebutan kekuasaannya diambil sama Ciganjur kan, 98 itu. Persiapan pemilu. Nah, pemilu itu habis itu kan muncul isu dan boykot dan coblos PRD tuh. Di Surabaya gimana itu?
sama. pilihan politiknya. Sama. Saat itu kita mengapresiasi ya bahwa untuk melakukan perubahan sistem, masuk ke sebuah sistem dengan cara ikut pemilu. Nah, Karena tingkat traumatik tinggi di tingkatan basis tadi yang kita organisir, baik buruh, tani, dan kawan-kawan mahasiswa, traumatiknya bahwa black propaganda yang dibuat oleh Orde Baru itu masih terekam di mereka. Mereka ketakutan bahwa ini PRI identik dengan komunis. Nah, jadi gagal. Ngawi sama Pasuruan terus Gresik daerah basis tani ya dapat suara cuma 11 9 karena saat itu mereka euforianya ke BDI Oh iya. ya toh, ke BDIP. Jadi mereka berharap penuh bahwa PDI ini mampu melakukan perubahan secara fundamentalis, mampu melakukan perubahan sistem. Ternyata kan enggak juga. Ternyata Gus Dur terpilih secara di parlemen. Ya. Ternyata waktu itu masih belum ada pemilihan langsung, belum ada. Nah, kan muncul poros tengah. Iya. Ya. Saat itu kita menonton, melihat. Dan tadi aku singgung bahwa setelah Soeharto Lengser, bahwa gerakan rakyat sudah bisa dibentuk, Soeharto Lengser, kan muncul tokoh-tokoh dari itu yang ahli klaim, seolah mereka adalah yang menggerakkan massa, mereka yang berperan betul untuk memerintah Soeharto Lengser. Kan bukan di situ, kan karena tekanan massa itu saat itu. Nah, setelah Lengser baru mereka tampil. Kita mau berbuat apa? Kalah panggung. Kalah panggung. Kaum bourgeoisie nasional itu pinter mencari momen. Oh iya. Tuh, mereka cerdas bermain, cerdas memanfaatkan situasi. Tapi kita saat itu kan udah mulai udah nggak bisa lagi konsolidasi. Ketika dapat suara segitu kan udah biasa. Dan itu memang konsekuensi logis ya dalam berpolitik ya. Ya kita terimalah gitu. Oke lah kalau memang mereka yang istilahnya mengambil alih pimpinan, oke lah. Tapi dengan catatan beberapa catatan reformasi harus selesai kan, harus tertuntaskan step by step. Tapi kan enggak juga. Kita tahu kelompok mereka ya mohon maaf ya, satu orangnya Gus Durian. Di antara pilih presiden yang kagumi selain Bung Karno, Gus Dur, lainnya bisa-bisa saja. Gus Dur masih berani buat statement yang sifatnya populis, memihak pada rakyat, berani membubarkan parlemen meskipun dalam situasi terpojok dia. Iya. Yang dulunya ada narasi bahwa Megawati tidak kuat jadi presiden, ada black kampanye bahwa hukumnya haram, kebebasan perempuan. Setelah Gus Dur jadi presiden, membuat sebagai kebijakan sifatnya populis, agak revolusioner dikit lah. Mereka merasa terancam, kelompok-kelompok mereka itu yang dulunya haram kan jadi halal. Gimana bos? Yang dulu Megawati haram, hanya halal. Iya. Wah jadi halal nih orang. Kan gitu orang. Nah, waktu zaman Gus Dur, ini kan punya irisan yang besar nih kan sama PRD ya. Gus Dur ngomong bubarkan Golkar, PRD juga sama tuh. Kita dukung, support apa yang disampaikan Gus Dur. Parlemen, kembalikan tanah rakyat yang dulu kuasai oleh Orde Baru, termasuk di dalamnya. Salah satu presiden berani membuat statement itu, Gus Dur. Nah itu euforia sama petani. Di militer terlalu singgung, di Panigoro, Suradang itu mati satu kan. Terus, iya, kalau di Pasuruan kan sebelum saat Orde Baru, mati satu. Siapa presiden yang paling berani buat statement itu? Siapa presiden yang berani mengunjungi Papua? Saat lagi konflik rame saat itu. Gus Dur. Gimana menyambut soal bubarkan Golkar itu di Surabaya? Kita aksi. Kan melihat basisnya NU besar di Surabaya. Terus isunya sama PRD punya irisan sama-sama adili Golkar tuh. Berarti bisa ketemu ya? Ketemu. Bangun front. Saat itu paling ramai Jawa Timur. Aksi massa
mendukung backup Gus Dur dan pembubaran parlemen dan adili Soeharto. Golkar pula. Kita langsung melakukan koordinasi dengan beberapa tokoh atau elit-elit NU. Ya toh? Dengan membawa isu yang sepakat Gus Dur. Mulai dari Tuban sampai Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, kumpul dari satu. Waktu kalau nggak salah di Probolinggo Aminuddin nggak salah itu. Terus di Lamongan Makin, Gresik Pak Haryati almarhum. Semua tokoh-tokoh PKB lokal kita organisasi, kita kumpulin untuk memfollow up apa yang disampaikan Gus Dur. Sepakat dibentuklah sebuah aksi bersama front. Tuh, PRD masuk di situ dalamnya. Jawa Timur kita nggak mau pusat. Ya. Jawa Timur. Aksi saat itu luar biasa. Bawa trailer, puluhan ribu, ratusan ribu massa berkumpul di tengah. Saat di tengah, Golkar jadi korban. Kantor Golkar dibakar. Jadi di Surabaya. Surabaya dibakar massa. Nah setelah itu ada penangkapan. Purwati masuk sama Aminuddin masuk. Saya lihat Purwati ketua legalnya PRD. Purwati Pur tangkep, masuk lapor sama Aminuddin dari dulu PKB pindah Nasdem kan jadi bupati. Tuh satu sel sama Pur. Ingat aku Itu bentrok sama Golkarnya? nggak ada berani. Oh, Golkarnya nggak keluar? Oh. Ada orang sikat sama saya itu terbakar kan Golkar. Aduh, masa NU memang sosok Gus Dur kan kulturnya kuat, patron dia kan kuat banget. Berarti waktu mobilisasi NU itu ke Jakarta ikut nggak? Enggak. Oh, nggak ikut? Kita fokus Surabaya. Yang Jakarta langsung DPW Jawa Timur. Termasuk dengan pendekar-pendekar yang anti Gopek. Pendekar NU, banser-banser. Kita fokus Surabaya. Terus ketika Gus Durnya menyatakan menyerah gimana tuh? Apa boleh buat? Uang Gus Dur yang kita backup dia menyerah. Udah marah masa itu. Tuh. Marah banget. Marah cuma nggak terkontrol, nggak ada yang mimpin, udah selesai. Tuh. Ya, oh ternyata Gus Dur bertahan, ternyata Gus Dur enggak, dia memilih mundur. Tuh. Mungkin seadanya kalau saat itu Gus Dur bertahan mungkin ramai juga. Tuh. Terutama di Jawa Timur, Surabaya, paling ngeri dulu Surabaya. Bayangkan masa tradisional ya, masa-masa NU ya, dengan Ustadz Yai itu terus jalan. Wah, itu kalau Yai bilang habis ya. Untungnya Yai Gus Dur nggak mau kan gitu. Nggak mau, untungnya Yai itu Yai moderat. Jadi kalau Yai ekstrem kanan, aduh, ngeri coy. Tapi posisi tentaranya sih ada di lawannya Gus Dur sih. Ya. Iya. Kan Gus Dur polisi yang dukung. Sama kepolisian. Cuman polisi yang pangkat menengah kan banyak tuh yang dipecatin kan. Betul. Pas Gus Dur turun banyak. Dipecat, Iya. mutasi benar itu. Pecat. Nggak tunduk sih. Iya. Aduh. Waktu Gus Dur gantiin Mega, situasinya gimana? Kita lawan. Karena ada berita dari pusat bahwa ketika kawan-kawan kolektif DPP ya mendatangi ke Megawati merasa nggak kenal dengan teman-teman. Itu kita marah itu. Oh. Kita marah. Terus banyak kebijakan Megawati yang jauh dari kebijakan era Gus Dur. Ya, privatisasi. Mega malah merangkul mereka yang dulu menyerbu DPP. Ya. Kita pukul. Saat itu kita bikin gravity action gulingkan Megawati. Oh, FPRM itu ya, Men? FPRM. Iya, FPRM. Di semua daerah itu. Kira-kira kenapa Mega tiba-tiba kayak berbelok gitu? Megawati itu sebenarnya bukan secara ideologis, secara biologis bukan anaknya Bung Karno, bukan siapa-siapa itu. Karena dia ada gennya dengan Bung Karno sebagai simbol perlawanan saat itu. Ternyata di saat dia memimpin
akan berbalik total. Iya. Itu nggak disadari sama teman-teman mahasiswa. Teman-teman kelompok menengah nggak sadar di situ. Kita memang dorong gimana? Kita udah cecer berai, udah nggak ada koordinasi, gitu. Semuanya diem. Kan gitu. Ada banyak kebijakan yang kontraproduktif dengan apa yang disebutkan 98 reformasi segala macam. Itu konsep reformasi nggak sepakat ya. Maksudnya revolusi itu. Mestinya isinya udah tinggi, gulingkan Soeharto, dan lebih tinggi lagi anti neolib. Di saat anti neolib mau berjalan aksi itu, Soeharto lengser. Iya. Apakah ada konspirasi antara komodasi nasional, ya toh, uang kapital sama teknokrat, mereka menyelamatkan sistem ini mau jangan sampai ajaran kiri mungkin akan membela, akan lebih bahaya, ada intervensi asing masuk ke sini. Tuh. Aku mencoba berpikir sana. Jadi perlu diamankan Soeharto harus lengser agar isu yang tiap hari ada kenaikan yang digulingkan itu masih normatif secara politik. Tapi kalau ngomong pada sistem kapital anti neolib, penguasaan ajaran kiri ya dan boleh masuk, kan mereka terancam. Iya. Bisa jadi seperti itu. Ada semacam konspirasi tingkat tinggi untuk menjaga sistem yang mereka bangun selama ini. Mungkin itu. Di zaman Mega kan isunya gulingkan Mega Hamzah kan? Iya. Itu terlibat tuh? Masih? Iya. Karena kita kecewa betul dengan Megawati. Sangat kecewa. Banyak kebijakan yang kontraproduktif dengan kita. Mulai saat itu ada penjualan BUMN, aset, langsung diobral, bebas sama Megawati. Dan di sekelilingnya juga banyak sisa-sisa Orde Baru yang dirangkul Megawati, dipeluk, bahkan dikasih posisi-posisi yang strategis semacam. Kita kok gini ya? Baru tahu terbaca ternyata Mega kayak gini. PR PDIP tahun 96 penyerbuan kan jelas siapa penyerbu. Mega kan presiden. Iya. Kan nggak sulit panglima tertinggi untuk memberi instruksi tangkap pelaku penyerbuan ini. Itu kan PR-nya sendiri. Rumahnya diserbu. Itu sulit, nggak bisa. Malah dijadiin gubernur sama dia. Iya, apalagi ngomong tentang isu-isu luar. Nggak akan mungkin lah. Istiosot. Sekarang aku nak nongkrong sama teman-teman perempat gitu, ya lucu ya. Ronald, apa nih? Iki lo. Mereka diem. Mana Indosat ya? Mana tanah petani sing dulu nak Blitar dibalik meneh orang. Sing dok malas berboceng dibalik meneh iki orang. Dibalik lagi orang. Isune internalnya sulit menurut aku. Itu sekarang masih bisa sanjung. Aduh. Untuk PDI lama siapa ya? Di Jakarta ya? Bang Pacul. Sudah gak lagi. Di Surabaya ini Bambang Dea, Mas Bambang, Pak Cip almarhum. Alexander Litai almarhum. Permadi almarhum. Terus sama satunya tuh, aduh lupa aku. Tinggal Mbak Citaning. Mbak Neng, Mbak Pacul, Surabaya itu udah hampir nggak ada lagi tuh. Tinggal Armuji sekarang wali kota. Ya. Terus sama Mbak Titin nggak salah itu. Dulu pernah sekarang masih punya posisi di DPRD kalau nggak salah. Oh, yang pernah bersinggungan itu. Waktu 2004 PRD bikin popor terlibat kan? Iya. Terlibat juga? Popor. Ditaruh di mana? Sudah agak aktif. Cuma kan banyak kawan baru yang mengakomodir. Popor itu teman-teman LMND yang banyak masuk. Ya cuma sebatas kumpul, masih koordinasi sekitar gitu doang. PPR dulu popor tuh sebelum tuh PPR tau. PPR dulu tuh kan bawah tahun 90-an. Sekarang di popor
Aku kagak belum, wis jadi legal ya. Mungkin nggak ada orang lagi orang, wis lagi orang. Jadi aku dengar Roy udah masuk di forum-forum terbuka. Iya. Loh, wis munggah guys. Wis godok ruang berarti. Aduh. Iya, Roy udah. Udah tampil tuh udah di tampil. forum-forum. Ya, Aku berarti- spanduknya ada di HI Iya. loh. Daniel Indra Kusuma, wiset. ini udah gak ada ruang di bawah, pasnya di atas. Berarti dibikin jadi struktur waktu Bobor. Jadi dijadiin struktur. Aku cuma backup aja sama teman-teman arah Lemende. Oh. Aku bantu bantu diskusi lah. Terus ada kontak-kontak di daerah yang perlu kau bangun. Tuh. Nah, aku dulu cuma kasih referensi sektor tani. Tuh, nak ngawi mungkin anak ini ajaan lah. Oh. Berarti terakhir aktif organisasi pas di Mega, Iya, 2022, Eh. 2002-an. setelah itu baru pensiun dini. Kenapa Jadi memilih kena. tidak aktif pada akhirnya? Aku nggak percaya lagi. Oh, nggak percaya lagi. Nggak percaya lagi. Nggak percaya lagi sama perubahannya atau nggak percaya lagi organisasinya? Organisasi. Oh, Maksudnya organisasi itu kan kalau dibangun dari awal dan sudah tingkatan bangun ideologisasi kuat kan selesai. Ternyata ini belum selesai. Mulai metode pendidikannya sampai uji kurikulum di basis ya uji teori segala macam. Sampai filsafatnya segala macam. Begitu udah nggak terkoordinasi, ada konflik yang tajam di internal, udah aku milih jauh, wis fokus balik ke kebutuhan rumah. Kalau hari ini ngelihat gerakan massa yang lagi rame nih, tapi ya nggak ada kepemimpinan ya, itu gimana? Aku lihat asik mereka isunya masih isu normatif di kalangan mahasiswa ya. Ya cuma di mahasiswa ya. Asik euforia kemarin lihat. Euforia politik di setiap daerah. Karena Jakarta udah mulai ramai, masa daerah gak ikut aksi. Hanya mereka mengatasi situasi politik. Mungkin itu saya lihat. Jadi pola kesadaran untuk merubah sistem itu masih belum ada. Satu, euforia politik. Yang kedua, pengelolaan isunya masih belum tertib. Ya. Lemah manajemen isunya. Yang kedua, tidak ada kepemimpinan. Mereka bergerak sendiri. ya. Di sektor mahasiswa pun masih terpecah, masih mereka bersekterianismenya. Itu sulit untuk bisa ketemu. Tidak ada kesadaran kolektif bahwa ini loh musuh bersama. Mereka tidak membaur dengan kekuatan rakyat. Ya. Mereka masih menampilkan identitasnya. Kan ngeri itu, Pak. Ya, tandanya Sangat alma lemah. mater ya. Sangat lemah. Itu yang mudah dipukul. Negara agak sulit lah, apalagi sekarang Presiden Prabowo mereka pengalaman, ya toh, dengan pola-pola lama, paham siapa yang gerakkan, mereka paham. Tuh, kita tahu lah bahwa gerakan mahasiswa saat ini itu sifatnya mahasiswa politik, belum tersentuh tingkatan edukasi politiknya mulai awal, dasar politiknya kan jauh dari dulu. Dulu kita ada semacam pendidikan politik, ada sosialisasi, manajemen isu, bagaimana kita mengelola isu, bagaimana kita melakukan perlawanan, semua terstruktur, ada kepemimpinan, baru bergerak. Kan enggak. Hampir semua daerah di sektor mahasiswa tuntutannya variatif dan normatif banget. Surabaya kemarin paling beda. Surabaya benar menyentuh pada tingkatan turunkan presiden sama wapres. Itu mudah dipatahkan karena mereka masih belum menguasai materinya. Kelemahannya apa? Bukan pada sistemnya yang dihantam. Siapapun presidennya, kalau sistem masih belum ada perubahan secara fundamentalis, tidak akan ada perubahan. Apa yang dilakukan Jokowi kemarin untuk
pandangan politik luar negeri arah ke timur itu udah bener. Konsep hilirisasi udah bener. Ini dilanjutkan oleh Prabowo. Apakah negara ini mau memutus mata rantai lingkaran globalisasi, memutus rantai neolib? Ketika kalau benar negara ini mau memutus mata rantai neoliberalisme secara bertahap, tapi ketika ada masa yang melawan, kan anti klimaks. Kesadarannya tingkatan mana? Masa kemarin. Apakah mereka ingin memutus mata rantai neolib atau mendukung neolib? Ada program belum sampai ideologis begitu deh. Wah, jauh. Itu baru kesadaran politik normatif banget. Lihat aja masih ekonomis mereka itu. Kayak bubarkan koperasi MBG itu apa? Aku melihat lanjutan dari kebijakan Jokowi itu kan dilanjutkan sama Prabowo. Ya toh? Tadi aku singgung, apakah Prabowo ini mampu memutus mata rantai neolib? Neolib kan mengajarkan anti rakyat. Ya. Iya toh? Anti rakyat miskin. Sampai ngomong tentang ketahanan pangan segala macam. Banyak program-program strategis dan populis yang mau diselenggarakan oleh presiden saat ini, meskipun tata kelolanya agak ugal-ugalan ya, barbar ya. Iya. Iki mulai diserang sama teman-teman mahasiswa. Mungkin gini ya, kalau saya coba menangkap mahasiswa itu, sosok Prabowo ini tidak bisa dipercaya. Iya. Track recordnya ya, kita ngeliat betul. track recordnya meskipun Jejaknya. jadi meskipun dia ngomong soal punya indikasi ke program-program sosialistik atau dia anti neoliberalisme, tapi kan track recordnya ini agak susah buat generasi yang Menerima itu ya. Iya, generasi itu menerima. Oh, masa sih orang dengan sejarah kelam bisa ngomong soal pemimpin progresif gitu? Iya. Aku mengutip Mark Twain ya. Mark Twain itu menyatakan bahwa sejarah tidak akan pernah berulang. Apa yang dilihat track recordnya Prabowo, katakanlah tim Mawar. Apakah akan terulang nanti itu? Ketika ada teman-teman aktivis mahasiswa yang bergerak untuk melawan. Sampai detik ini belum terjadi. Cuma upaya untuk mengkriminalisasi itu mulai berjalan. Ya. Cara-cara pendekatan represif pendekatan keamanan udah mulai berjalan. Jadi militer sekarang udah mulai merangsek ke kekuatan sipil. Undang-undang TNI Polri kemarin kan ditantang, dilawan sama kawan-kawan mahasiswa. Itu betul itu. Karena mereka bisa mentransformasi dari militer masuk ke pemerintahan sipil. Ya. Kan itu. Tapi di satu sisi Prabowo menjalankan program sosial, populis dan strategis juga. Akankah nanti Prabowo akan berani memutus kekuatan militernya untuk tidak dilibatkan dalam pemerintahan sipil? Gak mungkin ditinggalkan itu. Kayaknya enggak dong. Kayaknya nggak mungkin. Ya. Betul. Kan nggak mungkin. Nah, problem pokoknya adalah yang aku lihat adalah konsep populisnya dan strategisnya itu ke depannya. Gitu. Aku menyangka juga kemarin Prabowo merangkul Trump. Perjanjian bilateral toh. BO. Itu konyol betul itu. Masuk ke bodyguard semacam itu ngawur. Di tengah situasi politik nasional mereka mengecam Trump, negara Eropa yang tergabung NATO udah mulai meninggal pelan-pelan, Prabowo masuk. Kan bodoh juga itu. Iya, makanya saya agak bingung ya, itu banyak teman-teman yang coba merasionalisasi bahwa Prabowo menjalankan program-program sosialistik, tapi pola kebijakannya banyak juga yang bertentangan sama itu. Betul. Yang sosialistik pun ugal-ugalan, Betul. berantakan gitu loh, kacau. Tata kelolanya. Tata kelolanya ya. Dan yang jadi
teman-teman yang di luar itu kan keselnya karena lu juga di dalam nggak ngomong apa-apa, nggak ada bunyinya gitu. Sekarang saya tidak percaya seujung kuku pun sama Saidit, Bang. Sedikit pun tidak percaya. Tapi saya mengapresiasi dia berani ngomong soal pajak THR dihapuskan. Terus pajak apa lagi dia bilang? Nah, Pensiun. pajak pensiun. Nah, ngomong dong teman-teman yang di dalam itu ngomong begitu gitu loh. Tidak akan mungkin. Aku belum tahu ada nggak sejarah bahwa kekuasaan itu dijadikan alat untuk perjuangan. Masuk ke sebuah sistem negara mampu melakukan perubahan di dalamnya. Ada nggak? Kalau ada, bos. Nggak ada. Contoh kebijakan kecil ya tentang sekolah rakyat. Ini kaget aku pada SR. Dan itu benar-benar memberi kontribusi real ke masyarakat yang nggak mampu untuk melakukan sekolah. Dan itu negara hadir di situ. Yang awal tetap bukan orang sipil. Iya, nah itu jadi Selalu apa ya? Megaloman syndrome dari inferioritas sipil itu loh. militernya itu loh. Merasa aduh kenapa harus dengan cara-cara perkataan-perkataan Militaristik. iya itu kan salah, termasuk manajerial koperasi, terus BGN, MBG segala macam. Oh Madura pak, se-Indonesia raya ke Madura ya pak. Itu kan gak idor pada jam. Iya, betul. Mereka mampu Indomaret se-Indonesia raya manajemen pimpinan bukan cara militer, mereka mampu mengelola dengan baik. Alfamart, Madura, kok malah dilatih? Aku gak sampai mikir, aduh, ikut selalu, aduh. Orang belajar strategi bisnis, pemasaran, ini belajar baris berbaris, gue bilang apa relasinya? Dan itu nggak ada yang ngomong gitu. Saya tuh ya kecewa gitu. Maksudnya kok orang yang nggak saya percaya kayak saya Iqbal mau ngomong gitu loh. Sementara orang-orang yang saya percaya masih percaya, kok diem aja gitu nggak ngomong. Takut digeser kali. Nggak ada power. Sistem politik Indonesia kan pakai trias politik ya saya. Dan negatif ya, legislatif, eksekutif. Eksekutif yang dikuasai cuma satu kementerian sektoral. Posisi kan di Wamen. Wamen posisinya apa? Bukan posisi strategis. Iya. Dia nggak mampu mempengaruhi kebijakan internal di sektoralnya, nggak akan mampu. Apalagi kemarin ada semacam retreat di mana di Magelang. Targetnya adalah agar ada sinergitas, sinkronisasi antar kementerian, menghilangkan ego sektoral kementerian. Enggak, omong kosong. Ya namanya pejabat atau menteri mesti kerja kerasnya itu, esensinya, integritasnya, kan mesti mencari pengakuan di istana. Iya, egosentris pasti. Ego sektoralnya tinggi banget. Enggak ada. Kalau mau perubahan kawan-kawan, mimpilah. Lewat kawan-kawan, mimpilah. Gak akan mampu mempengaruhi kebijakan. Mewarnai juga nggak? Enggak. Menghibur. Menghibur. Kita menghargai lah, mereka yang masuk ke sana, kita hargai lah. Kita hargai teman-teman. Nah, saya tidak menghakimi pilihan politiknya ya, maksudnya fungsinya itu loh, maksudnya kalian membawa ide-ide zaman dulu. Patah di situ. Iya. Ketika masuk terpatah. Cuklek pak. Silang. Nah SR ini kan bagus juga. Aku lihat dia punya apa dorongan untuk SR. Itu luar biasa loh kalau SR itu. Artinya yang warga ekstrim miskin ya, itu didata, dikasih fasilitas, dan fasilitas juga gak kalah wah dengan sekolah-sekolah elit segala macam, sampai orang tuanya kasih rumah secara gratis segala macam. Yang dulunya perilaku sosialnya buruk, orang tuanya dididik situ, itu baru pakai militer nggak apa-apa, karena banyak latar belakang dari orang nggak mampu ini, mis ekstrim itu orang tuanya yang
perilakunya perilaku agak apa istilahnya Ekstrim. ekstrim. Itu kan cuma proses buat disiplin. Disiplin. Tuh. Kalau berarti integritas, disiplin, terus kemampuan untuk menganalisis manajer pimpinan, ngapain pakai cara-cara militer? Kan nggak perlu. Tanya Mudoro, ilmu Mudoro. Iya. Selesai Pak. Iya. Dapat jam nggak tidur. Ya toh? Ya mereka bisa Mereka- manajemen itu ya. Mampu ngelola manajemen dengan baik, laporan ke bosnya juga baik. Iya. Mungkin enggak ya? Dikit-dikit berbaris. Paling meninggal kan Om? Aduh, aku udah iki paham apa Prabowo ini? Yang paham apa ya Bujur? Pertama kali setelah dilantik dia ke Cina. Wow, senang aku lagi. Arahnya ke Blok Timur nih. Lama-lama Trump. Waduh. Mesti kan belajar bahwa udah hampir setengah abad ya. Misalnya pergi ke Gerindra, ke Barat, nggak ada progres yang lebih baik. Tapi ketika Jokowi memimpin, udah mulai ada perubahan, mulai infrastruktur sampai penyamaan harga di Papua dengan Jawa. Oh iya. Ya, toh? Itu terobosan Itu itu. kan terobosan. Terobosan. Presiden mana yang berani terobos itu? Ya, tapi penyakitnya itu loh. Nah. Apa Oligarkinya. mengangkangi demokrasinya itu loh. Saya nggak bisa terima itu. Benar. Lu mau hebat apapun, waktunya selesai itu selesai. Wes diam aja di rumah. Iya, maksudnya- Hebatnya ritual lah warga. Bukan cuma itu, maksudnya menghargai proses meritokrasi gitu. Maksud saya ini juga kesalahan saya sama pemimpin gerakan. Gila lu 2 periode itu selesai gitu. Jangan lu terus pimpinannya. Iya. Masa mengkritik kekuasaan tapi dijalankan di gerakan ketuanya bertahun-tahun lu lagi gitu. Ih, Ya gimana, Bay? Berkuasa itu enak, Bay. Iya. kesel gua ngeliat gitu. Berkuasa itu imat kan. Iya. Mau melepas nggak mungkin lah. Nah, udah ketemu enaknya. Ya titip anak-anaknya lah. Jadi kalau kita ngomong hari ini sebagai orang tua yang pernah mengalami periode represif, perlawanan terhadap kekuasaan, melihat hari ini anak-anak muda yang euforia melawan, apa Aku kita mau ngomong apa? mengapresiasi mereka ya untuk melakukan semacam kritis kebijakan, bukan pada mengkritisi personal. Ya. Oke, kalau latar belakangnya memang kita tahu lah. Ya. Gelap banget kan itu. Tapi kalau kita lihat kebijakannya mana yang benar-benar strategis dan populis, tinggal tata kelolanya kita perbaiki. Yang kedua, yang objektif untuk mengkritisi kebijakan nasional segala macam. Kalau memang ingin perubahan, rubahlah sistemnya, sistem ekonomi politiknya. Jangan sampai terjebak pada pergantian pimpinan. Itu evaluasi berapa? Iya betul. Evaluasi. Sistemnya harus dirubah, lawan neoliberalismenya. Siapa yang bisa melakukan itu, kita tahulah, masih kita harus ngomong. Ya tahu. Hanya kaum entah tengah kiri kanan, kita kan tahu itu. Itu solusi alternatif untuk bisa melakukan perubahan sistemik. Tinggal apa yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa ini untuk tidak melakukan euforia politik karena rasa daerah masih akan bergerak. Hampir mayoritas seperti itu daerah, tanpa ada koordinasi, tanpa ada bikin sebuah rumusan tentang isu politik, tanpa membuat sebuah manajemen isu, mereka lemah mengelola isu, Ya. bervarian tuntutannya, nggak terarah, dan kalau misalkan harus terkoordinir dengan rapi mereka. Karena aku yakin bahwa tidak ada satupun kekuatan yang bisa melawan menjaga kekuatan yang bisa melakukan perubahan kecuali kekuatan rakyat bikin mau. Tuh. Itu memang secaranya seperti itu. Jangan sampai terjebak pada pragmatisme, euforia politik segala macam. Tuh. Harus lebih komprehensif membaca situasi politik nasional, politik internasional, harus terbaca di situ semua.
kalau terbaca dalam stasi nasional kok seperti 98 kemarin. Tuh. Dan akan terulang nanti. Siapa presiden yang berani mampu untuk menghalangi kekuatan Neolib, nggak akan berani mampu. Itu yang harus dipikir teman-teman saat ini. Apakah harus kolaborasi dengan keberjuasi? Kalau kita mau berpikir agak fleksibel, oke lah. Tapi kepemimpinan ada di Ya. itu. Emang nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang untuk biaya demokrasi di Indonesia itu untuk mengorbankan butuh kos besar. Harus diakui. Pemilu hanya orang berduit yang punya, yang bisa Jadi ikut bermain di situ. Yang kamu apa proletar minggir. Sisa-sisa aktivis yang proletar minggir. Tuh. Kan itu. iya. Apakah kita berharap ke kawan-kawan yang sekarang masuk ke kabinet? Enggak. Enggak juga. Tuh. Apakah mereka terjebak dalam sebuah permainan kekuasaan? Iya. Apakah mereka mampu melakukan perubahan melalui kekuatan di dalam? Enggak. Itu yang terbaru revolusi dari istana gimana? Revolusi dari istana. Itu kan paling baru kan? Yang digadang sama kawan-kawan kan itu yang paling baru. Mimpi bos. Tadi utopi bos, imajinasi lah. Kalau kata mereka kan itu apa? Memisahkan ya nasionalis borjuis sama yang pro neolib, kalau kata mereka begitu. Iya, memisahkan nasionalis borjuis, Nasionalis progresif sama progresif, Nasional. sama yang pro neolib, kata dia begitu. yang berdiri. Tadi aku singgung tahu tentang apa yang dilakukan tuntutan mahasiswa kan aksi beberapa kemarin. Ini negara, apakah Prabowo akan memutus mata rantai secara bertahap? Ke neolib itu. Ya. Apakah masih pro ke neolib? Jejak rekam kan dia pengusaha besar. Ya. Iya tuh. Mungkin nggak Prabowo memutus mata rantai? Kan tidak kan mungkin. Nah, ketika ada narasi dari istana untuk kita simpulkan ya, ini sepertinya mau memutus mata rantai secara bertahap ke neolib. Ini masuk perlawanan. Banyak program-program yang populis, strategis, ketika mau berjalan, tadi saya bahwa tata kelolanya ini ugal-ugalan ya, barbar banget. Ini masuk. Apakah gerakan masa kemarin itu tidak ada kesepakatan ketika ngomong pemerintah saat ini memutus mata rantai neolib? Ini mereka masuk. Apakah ada bermain gerakan masa kemarin? Apa kepentingannya mereka kemarin? Apakah murni itu gerakan mahasiswa? Aku optimis itu murni gerakan mahasiswa. Apakah mereka dibayar? Ada orang yang bayar? Apakah ada orang yang berkepentingan? Kan itu. Nah, pengalaman kita kan, kita independen, mandiri, Iya. sampai membohongi orang tua kan itu. Buat baru kuliah, ternyata mengorganisir. Nah, aksi euforia politik yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di daerah ini masih belum mampu melakukan perubahan secara fundamentalis, masih belum mampu melakukan perlawanan ke neolib. Kalau misalkan pemerintah saat ini 2009 ya, katakanlah Prabowo kalah, ganti pemimpin baru, apakah akan memutus kebijakan Prabowo yang 150? Wah, nggak apa. Kecuali ada partai alternatif ya. Tapi nggak akan. Saya tidak melihat itu dalam waktu dekat gitu. Iya, betul. Betul. Prima, Bos. Iya. Terima, Bos. Gua tidak yakin dia ada lolos PT, gua nggak yakin. Bukan gua mengecilkan ya, tapi PSI kan populer kan? Ya. Sangat populer, tapi nggak bisa lolos kan?
Mm-mm. Apalagi Prima. Iya sih. Iya, waktu PSI zamannya empunya presidennya gagal. Apalagi nanti nggak punya power di istana. Bahwa ikut pemilu iya. Iya, tapi untuk mendapatkan resultas Threshold tuh gue nggak. Nggak akan Tapi mungkin. 0% kan threshold. Enggak. Buat Iya. ini, buat nyapres. Oh, buat Eh, tapi buat masuk parlemen tuh tetap. Di daerah mesti ada. Tapi kalau nggak tahu nasional ya, dapat apa enggak? Iya, kalau daerah pasti dapat. Itu loh cara rekrutmen parpol ke kaderisasi daerah. Itu yang jelek kan mereka yang punya duit. Iya. Nggak melihat backgroundnya, entah itu mantan koruptor, entah itu orang amoralis segala macam. Tapi kalau mereka punya duit, katalah burjosi lokal ya, mereka utamakan ngeriman ya Pak. Yang nggak dipahami teman-teman itu bahwa neolib itu anti rakyat, neolib itu anti kontribusi ke rakyat miskin. Iya. Mereka nggak seharusnya itu. Ini kan perlu apa ya, sounding, sosialisasi yang tajam ke mereka itu. Belum ada sih, saya belum sampai hari ini belum lihat gerakan mahasiswa yang ngomong soal neoliberalisme Belum. ya. Mereka masih perbaiki tata kelola. Terus cabut undang TNI Polri segala macam. Yang masih mana Surabaya ini turunkan ya. Surabaya ini. Susah untuk menyatukan kekuatan mahasiswa saat ini, sangat sulit. Sektarisme itu loh masih kuat. Masa aksi bangga bawa alma mater, aduh, sing kuning, biru, hijau, merah, ada. Dilepas loh alma maternya loh. Lepas lah kali itu tuh. Berbau dengan kekuatan yang lain. Ya, kalau kalian masih pakai alma mater itu rakyat tuh nggak bisa ikut ke barisan kalian. Betul. Kalian mengeksklusifkan diri di gerakan. Iya. Sementara menjatuhkan kekuasaan itu butuh dukungan dari mana-mana. Betul. Betul. Iya, mahasiswa doang nggak bisa lah. Nggak bisa. Punya apa ya? Makanya kalau aksi massa besar, lepas alma maternya, ajak rakyatnya masuk ke dalam barisan. Bukan takut diprovokasi dari luar, nggak begitu logikanya. Oke, terima kasih waktunya. Siap. Kita nanti keliling sama yang lain.